Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian di sana? Harapan Miss sama seperti pertemuan kita minggu lalu bahwa kalian dalam kondisi yang sehat, ya. Harapan saya selama kita belajar daring ini kalian tetap dalam kondisi yang sehat, ya. Nah, sehingga pembelajaran kita bisa terus berjalan, ya. Nah, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan kita yang kedua, kita membahas dari pertemuan yang pertama. Pada waktu pertemuan pertama, di dalam video saya akan ada minta sama kalian untuk membaca buku halaman 2-14 dari buku pemerintah yang dibagikan oleh sekolah. Apakah sudah kalian lakukan? Nah, saya yakin dan percaya kalian sudah melakukannya di rumah, ya. Sehingga ketika kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalian ada yang nempel di pikiran kalian. Sudah ada pengetahuan yang minimal melekat dalam pikiran kalian, ya. Oke, kita langsung saja. Nah, pada pertemuan kita kali ini khusus saya membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia, ya. Sistem reproduksi pada manusia. Tetapi sebelum saya masuk penjelasan, ya, sistem reproduksi manusia itu apa dan bagaimana dan lain sebagainya, saya mau kasih tahu dulu nih, ya. Kira-kira setelah kita belajar mengenai sistem reproduksi, apa sih yang perlu kalian kuasai, apa sih yang perlu kalian miliki, ya. Nah, ada yang dikenal dengan nama kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar adalah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang siswa ketika dia sudah mengikuti suatu materi, ya. Khusus pada sistem reproduksi manusia ini, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Sekali lagi saya bacakan. Mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Ya, nah itu dia. Jadi ketika kalian sudah saya ajarkan mengenai sistem reproduksi, kalian tahu apa sih, bagaimana bentuk, ya, bagaimana struktur dari organ reproduksi, apa fungsinya. Kemudian kalau udah tahu semuanya, kalian harus tahu apa sih kelainan atau penyakit yang biasanya menyerang sistem reproduksi, dan bagaimana untuk menjaga sistem reproduksi dalam keadaan yang sehat dan baik. Nah, kita harus menerapkan pola-pola hidup yang sehat untuk menjaga organ reproduksi tetap baik, ya, tetap sehat. Nah, berikutnya ada yang dikenal dengan nama tujuan pembelajaran. Jadi pada waktu kita mempelajari tentang sistem reproduksi ini, ada hal yang akan kita capai satu persatu, ya, satu persatu. Yang pertama, ketika kita sudah belajar mengenai sistem reproduksi ini, kalian mampu menyebutkan apa saja alat reproduksi pada pria, ya, apa saja bagian-bagiannya, baik dia di luar maupun di dalam, apa fungsinya. Nah, yang kedua, setelah tahu mengenai yang alat kelamin pria, kalian juga tahu, ya, bisa menyebutkan bagian-bagian dan fungsi alat kelamin pada wanita, ya. Nah, ketika pria dan wanita, alat reproduksi pria dan wanita ini sudah kalian ketahui, kalian tahu apa sih kira-kira penyakit atau kelainan yang menyerang sistem reproduksi, ya. Nah, itu dia. Ini step-stepnya, ini langkah-langkahnya, ya. Oke. Nah, kita masuk yang pertama. Untuk kalian dapat menyebutkan apa saja organ reproduksi yang menyusun organ reproduksi, apa saja organ reproduksi yang menyusun reproduksi pada pria, berarti kita harus masuk pada pembelajaran mengenai organ reproduksi pria. Nah, inilah dia, ya. Nah, tetapi sebelum saya menjelaskan mengenai organ reproduksi pada pria, ya, dan nanti selanjutnya ada organ reproduksi pada wanita, kalian saksikan dulu video yang saya sertakan di dalam presentasi saya ini, ya. Nah, saya mau ketika kalian menyaksikan video ini, kalian benar-benar melihat apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi dalam video tersebut. Kenapa? Ya,
karena ketika kalian sudah selesai menyaksikan video tersebut, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Apa pertanyaan itu, Bu? Nanti kita akan lihat ya. Nah, ketika kalian sudah menyaksikan dan sudah melihat pertanyaan, nah silahkan pertanyaan tersebut, ya jawaban pertanyaan tersebut kalian pindahkan ke dalam buku tugas kalian. Nah, ketika kalian sudah menuliskan dalam buku tugas kalian, kalian fotokan, udah kalian kumpulkan paling lambat minggu depan atau pada pertemuan kita yang ketiga. Oke anak-anak? Jelas ya? Oke, baik. Langsung saja saya kasih videonya. Ya, oke. Nanti linknya kalian buka ya. Itu udah ada saya sertakan videonya. Dah? Oke, baik. Selanjutnya, inilah pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, peristiwa apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Ya. Oke, yang kedua, apa yang dihasilkan dalam peristiwa tersebut? Yang ketiga, sebutkan organ-organ atau sistem dalam tubuh yang dibutuhkan untuk menghasilkan peristiwa tersebut. Nah, yang keempat, mengapa peristiwa di dalam video tersebut penting? Jelaskan alasanmu. Ya. Alasanmu. Apa alasanmu, jelaskan. Oke? Dan yang terakhir, setelah kalian melihat video, setelah kalian menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4, kalian buatlah kesimpulan. Ya, kalian buat kesimpulan dari yang kalian saksikan, dari yang kalian lihat tadi atau kalian tonton tadi, ya, dari pertanyaan yang sudah kalian jawab, kalian buat kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Nah, seluruhnya itu kalian pindahkan semua di dalam buku tugas kita atau buku latihan. Lalu ketika kalian sudah mengerjakan, kalian boleh fotokan, ya, kirimkan lewat WA ke grup. Ya, kirimkan lewat WA ke grup kita, ke grup biologi kelas masing-masing, ya, oke. Nah, karena dari situ nanti ketika kalian sudah menjawab pertanyaan itu, minggu depan kita akan masuk kepada organ reproduksi pada pria, oke. Karena minggu depan saya akan kasih tahu jawabannya, oke. Baik. Nah, anak-anak, sekian, demikianlah video pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Nah, ini saja dulu. Untuk minggu depan kita sudah masuk pada materi dan menjawab pertanyaan. Ya, kita jawab dulu pertanyaan, baru kita masuk pada materi. Oke, demikianlah video pembelajaran pada siang hari ini. Oke, selamat pagi, tetap semangat.